Mereka memang pintar, tapi pintar hanya urusan dunia, tapi tentang akhirat mereka tidak punya ilmu sama sekali, enggak punya persiapan sama sekali. Itulah orang yang bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qalu li juludihim lima syahidtum qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, semuanya yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, walaupun mungkin ada 1, 2, 3 sehat tidak sempurna. Alhamdulillah kita dilindungi Allah dari kemungkinan adanya musibah dan bencana, dan alhamdulillah kita diberi panjang umur oleh Allah, artinya kita masih berlanjut, diberi kesempatan untuk menggunakan waktu supaya bisa beribadah. Dengan demikian mudah-mudahan kita berharap betul supaya dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, keterangan kajian pagi ini adalah tentang babu mukhatabatul qabri lil mayyit, bab ngomongi kuburan marang mayit. Kuburan itu bisa berbicara kepada mayit jenazah yang sedang dikubur. Nah, ini kalau kita tinjau dari pengetahuan empiris kita secara lahiriah, mosok kuburan iso ngomong, mustahil kan gitu ya. Kenapa? Karena itu menggunakan ukuran ilmu kita yang masih sangat terbatas. Taunya kita ngomong itu ya melalui mulut, kan gitu tuh. Taunya kita, padahal banyak ilmu yang kita tidak ketahui. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu, khususnya ilmu-ilmu tentang sesuatu yang gaib, ilmu-ilmu tentang akhirat, kecuali sedikit sekali. Ya termasuk mosok kuburan iso ngomong nang mayit. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui berdasarkan empiris, ngomong itu melalui mulut. Padahal kita juga sudah banyak tahu, tidak semua orang yang punya mulut, punya lisan bisa bicara. Iya kan? Seperti di surat Yasin kita sering membaca, ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, hari ini, ya ketika di akhirat nanti, yaumul hisab, nakhtimu ala afwahihim, aku kunci mulutnya. Jadi saya ngomong itu mboten mulut, mboten lisan, mboten lambe.
wa tukallimuna, dan aku jadikan bisa bicara denganku. Apa yang bicara? Aidihim, tangan-tangan mereka. Sing ngomong malah tangan. Wa tashhadu arjuluhum, dan sebagai saksi untuk pembicaraan itu adalah kaki. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi hal-hal yang di dunia yang tidak kita percaya, kita yakini karena hanya semata-mata berdasarkan pengalaman lahiriah kita, itu bukan berarti lalu tidak ada nanti. Seperti di surat Fussilat ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini lanjutan daripada aku kunci mulutnya, aku jadikan tangan bisa bicara. Pada kesempatan yang bisa bicara itu adalah kulit. Wa qalu li juludihim lima syahidtum qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul adzim. Ketika kulit ini bicara, bersaksi. Oh, bersaksi apa? Ya, bersaksi apa? Gusti, saya dulu waktu di dunia itu nempel diri orang ini, sering dibuka, sering dipamerno, sering masuk angin. Berarti kan buka aurat. Kan ada hukumannya nanti. Lu kok ngomong dewe? Wa qalu, maka mereka si jiwa itu bertanya, lima syahidtum, loh mengapa kamu kok bisa ngomong, bisa bersaksi? Qalu, maka kulit-kulit itu menjawab, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Aku bisa bicara ya karena Allah yang menjadikan segala sesuatu bisa bicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan Allah menciptakan kamu sejak awal mula, ya. Wa ilaihi turja'un, dan kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula pengalaman empiris kita ketika kita ke kuburan mengantarkan orang mati itu, ya kita memang tidak mendengar bagaimana kuburan bisa bicara. Kenapa? Karena nanti alamnya sudah alam beda. Jangankan sampai di tingkat kuburan, kita sendiri aja yang sedang ngobrol, sementara teman kita sedang tidur dan mimpi, itu kan ngomong sendiri yang di mimpi itu. Ngomong dengan siapa? Ya ngomong dengan pasangan ngomongnya. Gitu betul. Kenapa? Alam kita alam lahiriah, sementara dia alam ruh, alam jiwa beda. Nah, berkaitan dengan itu, keterangan dari Rasulullah Muhammad SAW banyak tentang bahwa kuburan itu bisa bicara, bahkan ngancam, bahkan memberikan ucapan selamat, tergantung orangnya. Dibacakan nggih? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, ngendika dawuh, aksiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah ingat sesuatu yang menghabiskan kenikmatan dunia. Apa itu? Kematian. Fa innahu lam ya'ti alal qabri yauma illa takallama fihi. Sesungguhnya tidak seorang pun yang mendatangi kuburan pada suatu hari, pada suatu saat. Mendatanginya berarti apa? Ketika ia dikubur, pada saat kematiannya, illa takallama fihi, kecuali kuburan itu akan berbicara dengannya. Fayaqulu
maka kuburan itu bicara, tanah itu bicara, ana baitul hurbah, aku adalah tempat yang asing selama ini bagi kamu. Ya asing memang kita nggak pernah apa? Nggak pernah tidur di dalam tanah. Wa ana baitul wahda, dan saya adalah tempat satu-satunya kamu menyendiri. Karena di dalam kuburan tidak ada yang nemani, sendirian. Wa ana baitut turab, dan aku juga tempatnya tanah. Aku itu isinya adalah tanah turab. Wa ana baitud dud, dan aku juga tempatnya dud. Itu apa? Ulat itu apa itu? Set ya apa? Iya kan, kalau ada kotoran di tanah kan nanti menjadi. Fa idza tufinal abdul mu'min. Nah, dan apabila yang dikubur itu al abdul mu'min, hamba yang beriman, qala lahul qabru, maka kuburan itu bicara kepada orang yang beriman. Kita semua orang yang beriman. Marhaban wa ahlan, selamat datang keluarga. Disambut dengan hangat. Marhaban itu apa? Selamat kan itu. Wa ahlan, dan menjadi keluarga. Amma in kunta lahabbu may yamshi ala dhahri ilayya, sesungguhnya tidak lain kamu itu adalah seseorang yang paling aku sukai di saat kamu berjalan di atas punggungku, seseorang yang berjalan di atas permukaanku. Fa'id wallaitukal yaum, dan sekarang kamu sudah diserahkan oleh Allah untukku. Aku yang menguasai kamu. Wasirtu ilayya, dan kamu sekarang sudah berada bersama aku. Fasataro son'i bika, maka kamu akan melihat apa yang aku perbuat untukmu. Apa yang aku perbuat untukmu. Fayattasi'u lahu mata basaruhu, maka lalu kuburan itu menjadi apa? Luas. Artinya bukan secara fisik lalu kita melihat itu kuburan itu bergerak luas begitu, Pak. Tapi jiwa orang yang ada di dalam kuburan, dalam tanah itu seperti alamnya itu luas. Jamaah, sering kita mendengarkan doa, mudah-mudahan diterima di sisihnya, mudah-mudahan dipadangno kuburane, dijembarno ngono. Lho dijembarno kok gak menyempitkan yang lain ta? Nah, ini urusan orang yang ada di situ, bukan kita yang ada di atas permukaan tanah ini, bukan. Tapi dia saat itu lalu bahwa kuburan itu seperti alam yang luas. Seluas apa? Seluas mata memandang, ya seperti kita melihat sana sini. Wa yuftahu lahu babun ilal jannah, lalu dibukakan. Apa dibukakan itu? Kayak ada pintu itu, pintunya lalu dibuka. Untuk apa? Ilal jannah, melihat surga. Subhanallah. Ya karena memang di kuburan belum surga, tapi sudah diperlihatkan. Lah ndelok iku ya wis enak, Pak. Gini betul. Seperti kita ketika kita sedang mimpi, lihat kebakaran itu rasanya juga kita yang kebakaran, betul? Lihat ketok duit yo, ketok wong ayu yo. Ya begitu. Melihat tak ikut sudah wih.
Jadi sudah diperlihatkan. Memang ketika itu belum di surga, tapi sudah di raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Makanya doanya waj'al qabrahu, jadikanlah kuburannya ya Allah napa raudhatan min riyadil jannah, kebun dari kebun surga. Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan ya Allah qabrahu, kuburan orang ini khufratan min khufarin niron, kubangan dari kubangan neraka. Naudzubillah. Maka yang dilihat itu surga luas. Wa idza tufinal abdul fajir wal kafir, dan apabila yang dipendem, bahasa Indonesia berarti pendem itu, dikubur, ditanam, ya wis nggih. Soalnya nek cara Jawa iku dipendem ngono ya. Dan apabila yang dikubur itu al-abdul fajir, hamba atau manusia al-fajir. Fajir itu bermakna orangnya Islam tapi dosa tok isine uripe iku. Salat gak tahu, poso gak tahu, sedekah yo gak tahu. Ngene mboten? Bendina dosa tok. Tapi ngakune iman lah, ngonti ku fajir gitu itu. Nek dijak apik iku wangel, tapi nek dijak welek iku nok ngarep dhewe. Malah dadi provokatore. Fajir wal kafir, no, berarti bedakan kan? Wal kafir, dan apabila yang mati dikubur itu orang kafir, qala lahul qabru, maka kuburan pun bicara dengannya. La marhaban wala ahlan, tidak terima saya tidak terima. Itu berarti apa nanti itu? Ada mayat-mayat yang tidak diterima oleh kuburan. Kadang-kadang ya ada yang secara apa? Secara kasat mata kelihatan, moro-moro ketika mau dikubur itu apa? Terjadi goncangan-goncangan sehingga tertolak terus. Kadang-kadang itu apa? Nah ya, takdir ilahi kan begitu, ada yang gitu ya. Tapi umumnya kita itu kan ya dikubur. Tapi itu nanti hakikatnya yang dikubur itu merasa seperti tidak diterima oleh. La marhaban, gak terima aku. Kepeksa aku nek tinggoni kon ngene iki. La ahlan, enggak aku enggak terima. Amma in kuntu la abghadu may yamshi ala dhahri ilayya. Ketahuilah kamu itu adalah orang yang paling aku benci di antara orang-orang yang berjalan di atas punggungku, di atas permukaanku. Fa idzan wallaitukal yaum, maka lalu saat ini aku diberi kekuasaan terhadap dirimu oleh Allah. Beri kekuasaan kan, karena memang sekarang orang itu sedang berada di himpit oleh kuburan, oleh tanah itu. Wasirta ilayya, dan sekarang kamu berada di dalamku. Fasatara sun'i bika, maka kamu akan melihat apa yang aku lakukan untukmu. Semuanya wis watai tok Pak wis. Qala fayala ta'ammu fayal ta'imu, maka hatta yaltaqi wa takhtalifu adlahu, maka ia menghimpit kuburan itu lah, kan enggak terima kan, diperekes Pak ya. Ada bedanya merangkul dengan merekes, kan beda Pak ya. Merangkul dengan memiting itu kan beda. Kalau merangkul itu kan karena kasih sayang, tapi kalau merekes apa? Menjepit. Apa berketi? Meremes-remes lah. Memiting supaya nggak bisa gerak itu loh Pak. Kayak orang lagi olahraga sumo itu, apa sumo itu? Atau gulat itu kan begitu.
maka menghimpit hatta yaltaki sehingga tulang-tulang itu saling berselakan wa yakhtalifu adla'ahu, lalu apa ya, rusuk-rusuknya itu apa, sambil Rasul itu menggambarkan apa biasobi'i dengan jari-jarinya seperti ini saling berselempatan begini. Lah gitu itu yang merasakan itu ya yang dikubur di situ. Bisa dua kemungkinan, ketika umpamanya dalam beberapa jam kemudian umpamanya atau dalam beberapa waktu kemudian itu lalu dibongkar karena ada sesuatu yang perlu diambil, itu bisa memang nyata-nyata tubuhnya sudah apa? Berserakan seperti itu. Tapi bisa juga tetap utuh, tapi yang dirasakan orang itu seperti tulang-tulangnya itu, kan begitu Pak. Seperti jenengan ketika ngipi jatuh dari jurang umpamanya gitu. Ini rasanya ya apa? Ya ketika sadar betul itu ya tetap utuh, tapi rasanya 2 minggu gak iso hilang itu nih, kan gitu Pak. Allah. Faudkhila, maka Rasul memasukkan jari-jari antara satu dengan yang lain, masuk begini. Masya Allah. Wa yuqayyidullahu lahu sab'ina taninan, dan Allah menguasakan kepada orang yang dikubur yang fajir, yang kafir itu sab'ina taninan. Apa itu? 70 taninan. Ya, 70 binatang-binatang yang menjijikkan. Lau anna wahidan minhuma nafakha fil ardi ma antana syai'an, dan menjijikkan dan rasanya itu bau busuk sampai 70 kali lipat busuknya dari apa yang busuk di dunia ini. Lalu setelah itu orang ini kemudian diproses berikutnya tidak diterima oleh Allah, maka tersiksa di dalam alam kubur, dicepit, disiksa, termasuk dengan binatang-binatang tadi itu. Lalu Rasulullah mengakhiri pernyataan, waqala Rasulullah innamal qabru, sesungguhnya kuburan itu raudhatun min riyadil jannah, kuburan itu layaknya kebun dari kebun surga, taman dari taman surga, atau bisa kebalikannya khufratun, kuburan itu bisa merupakan lembah atau kubangan min khufran niron, dari kubangan neraka api. Seperti kalau ada gunung meletus itu ada kawah nih. Kawahnya berupa kawan apa? Yang muncul adalah kawah merah warna biru. Saking panasnya itu sampai disebut zurko. Sampai saking panasnya itu api itu bukan kelihatan merah tapi sampai kelihatan biru. Betul nggih? Seperti kompor itu loh Bapak, nggih. Kan kompor itu kan ada yang ketika dinyalakan itu sampai warnanya biru gitu nggih. Itu berarti kadar panasnya melebihi dari yang sekedar merah. Allah, khufratan na'udzubillah. Wa akhrajat Tabrani an Abi Hurairah. Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah, qala kharajna ma'a Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama dengan Rasulullah fi janazatin, di saat kita mengantarkan jenazah. Cerita nih Abi Hurairah menceritakan ketika ia bersama Rasulullah saat mendatangi jenazah, saat mengantarkan jenazah. Fajalasa ila qabrin,
Maka lalu Rasulullah fajalasa ila qabrin, maka lalu duduk di kuburan itu. Faqala ma ya'ti ala hadhil qabri min yaumin illa wa huwa yunati. Tidak seorang pun yang mendatangi kuburan ini, ya, di saat ia dikubur di tempat ini pada suatu saat, ya ketika ditempatkan di kuburan itu, illa wa huwa yunati, kecuali kuburan itu berteriak atau memanggil, kecuali kuburan itu bersuara bisautin tolkin, dengan suara yang lantang. Suara yang lantang itu apa? Ya lantang. Oh, bahasa Jawa lantang apa? Suara yang keras, nyaring. Ya bena Adam, wahai anak Adam, kaifa nasitani, bagaimana kamu mengabaikan saya, melupakan saya. Makanya kita kan sering diingatkan supaya ingat hidup sesudah mati, ingat tentang kuburan itu. Alam ta'lam, bukankah kamu, apakah kamu tidak tahu, inni baitul wahda, bahwa aku itu adalah rumah satu-satunya untukmu, kamu sendiri di sini. Wa baitul ghurba, dan rumah yang terasing untukmu. Wa baitul wakhsha, dan rumah tempat yang paling menakutkan. Wa baitud dud, dan juga pusatnya apa? Ulat. Ulat yang kecil-kecil itu namanya ya apa itu? Set ya. Bahasa Indonesianya apa itu, Pak? Ulat-ulat kecil itu. Belatung ya. Angel ini bahasa Indonesia ya. Ya Allah. Wa baitud dzik, dan aku adalah tempat yang paling sempit. Illa man wassa'ani Allah alaihi, kecuali bagi orang-orang yang oleh Allah aku dijadikan luas untuknya. Kecuali aku itu diperintahkan oleh Allah untuk menjadi tempat yang luas bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Siapa tadi? Ya tentu orang-orang yang beriman, orang-orang yang semasa hidup di dunia itu mau beribadah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru imma, kuburan itu ada kalanya, ono kalane. Ada kalanya, ini cara Jawa ada kalanya itu apa? Kadang-kadang ya. Ya iso ngene, iso ngono gitu. Ada kalanya kuburan itu raudhatun min riyadil jannah, menjadi kebun dari kebun surga, taman dari taman surga. Atau ada kalanya khufratan min khufarin niron, bisa berupa kubangan dari kubangan neraka, atau menjadi kawah daripada kawah api. Bukan kawah sekedar lapindo, tapi kawah api. Allah. Wa akhraja Abid Dunya wal Hakim At-Tirmidzi wa Abu Ya'la wa Abu Ahmad wal Hakim wa Tabrani wa Abu Naim Abil Hajjat Ats-Tsamali qala, Abil Hajjat Ats-Tsamali qala berkata, Abil Hajjat meriwayatkan dari Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ngendika, apa ngendikane Rasul? Yaqulul qabru lil mayyit khina yudha'u fi, kuburan itu berkata kepada si mayit ketika mayit itu diletakkan di dalamnya. Alam ta'lam,
Bukankah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak tahu? Waihaka, celaka kamu, inni baitul fitnah, aku adalah pusatnya tempat fitnah. Fitnah itu apa ya? Termasuk ujian atau hukuman atau siksaan. Wa baitul zulma, dan aku adalah tempat yang gelap. Wa baitul wahda, dan aku adalah tempat satu-satunya untukmu. Wa baitud dud, dan tempatnya, pusatnya belatung, pusatnya ulat. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Kalau sekarang kita bilang fulan kan itu, fulan, hai fulan gitu. Ma gharraka bi, apa yang buat kamu tertipu, lalai terhadap aku? Idh kunta tamurru alayya fidatan, padahal kamu sudah berlalu lalang di atasku, berjalan ke sana kemari di atas punggungku, di atas permukaan. Kamu kok iso lali? Aku yang kamu tempati, kamu tidak pernah mempersiapkan kamu untuk berada di dalam aku. Fa in kana muslihan, apabila orang yang dijak bicara itu orang yang soleh, soleh kelakuane nggih Pak nggih. Dudu mek soleh jenenge tok. Bapak ono wong jenenge Muhammad Soleh tapi gak tau salat iku ya ono Pak. Malah kadang-kadang dadi geng. Dadi apa? Apa iku? Malah rojoi preman kadang-kadang itu. Oh iya, jenenge Muhammad Soleh tapi gak tahu sholat Pak. Masalah. Wong tahu itu dijak rapat yayasan masjid itu karena memang kelompoknya geng itu. Disuguhi teh itu. Nyuguhi kok teh. Bir kaya apa padahal nduk masjid iku Pak. Ngono Pak model ngene iku Pak. Tapi jenenge Muhammad Soleh. Jadi duduk soleh jenenge Pak. Tapi soleh apa nih? Kelakuan nih. Wa in kana muslihan. Dan ketika orang yang tidak bicara itu orang yang soleh, ajaba anhu mujibal qabri, maka ia bisa menjawab tentang apa yang dikatakan oleh kuburan tadi itu. Fayaqulu ara'aita in kana ya'muru bil ma'ruf wa yanhal munkar. Loh, bukankah kamu sudah melihat bagaimana saya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Oh iya. Saksi Pak, tempat-tempat yang kita tempati, kita lewati semua juga ada saksi. Iya kan? Kan ada itu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Keturunan kamilah yang menghidupkan orang yang mati sebagaimana kami yang mematikan orang yang hidup. Wa naktubu, dan kami mencatat ma qaddamu, apapun yang telah terdahulu yang pernah dilakukan. Wa atharum, dan juga bekas-bekas ia ketika melakukan sesuatu itu. Maka semuanya tanah atau tempat itu bisa menjadi saksi Pak nanti itu Pak. Bersaksi. Tangan pun bisa jadi saksi, sebagaimana tadi dikatakan tangan bisa bicara, kaki bisa bicara, ini semuanya saling menyaksikan tempat. Makanya termasuk masjid ini juga bisa menjadi saksi. Dan juga begitu, bukankah kamu telah menyaksikan ketika aku di dunia itu, aku melakukan perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya karena itu saksi itu kita diajarkan oleh Rasulullah ketika sholat itu, nek iso tempatnya ojo mancet. Lalu naha Rasulullah salam satu hadis, naha Rasulullah an-naqratil ghurabi. Rasul melarang orang yang sholat itu seperti burung gagak mencucui makanan. Maksudnya apa itu? Rukuknya, iktidalnya itu tidak ada tumak ninah. Itu kayak manuk nyucui panganan Pak. Ini saya tinggali Pak. Manuk ini kena nyucui panganan ya Pak. Tumak ninah apa? Tul gitu Pak ya. Petik barang ini Pak. Apa betul
Ini, nah, itu makanya orang yang sholat rukuknya i'tidalnya itu seperti burung mencucui makanan atau ayam mencucui pakan. Tul. Iku dilarang ngoten niku. Insyaallah mriki mboten nonton nggih Pak nggih. Halo. Sing rawan niku nek salat sendirian niku lho Pak. Sing rawan nek salat sendirian. Surut. Wong sing imame kadang-kadang ya ngono kok. Sampai makmume gak keduman waktu tumak nina. Lalu apa? Yang kedua, waya berukul ba'ir, dan melarang ketika orang itu dari rukuk i'tidal ketika mau sujud itu ngebrek seperti unta ngebrek. Maksudnya apa itu? Tangan didisikno. Prakteknya ya memang itu prakteknya itu memang perlu penafsiran. Ada maksudnya itu apa? Ketika mau rukuk mendahulukan tangannya daripada lututnya. Nah, ada yang nanti itu orang itu yang lututnya dulu baru tangan. Nah, yang tangannya lebih dulu baru lutut itu seperti unta gitu. Jadi sudah sendekenan gitu loh. Allah. Nah, ini kan menggambarkan orang yang lemah, Pak. Ya. Halo. Tapi kan ada yang nggih. Nah, ini. Tapi di antara sahabat itu ada yang mempraktekkan dua-duanya. Ada yang seperti ini tadi, akhirnya tergantung kondisinya, Pak. Nek wong wis gak sepiro kuat denggule ya biasain apa? Dengan ya Pak, denggul sik apa tangan dhisik kira-kira? Ya nek denggule wis mboten kuat, biasanya tangan sing nyonggo nggih Pak nggih. Ya sudah apa-apa, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sudah masih mampu yang lutut lebih dulu, nah itu utamanya begitu loh. Dan yang berikutnya wa ayyatinar rajulu maq'adahu, dan manggon sapa wong lanang ketika sholat itu seperti manggonnya unta di atas di kandangnya itu. Bola-balik ndokune kuwi ngono. Berarti apa? Kita itu kalau sholat berjamaah itu diantaranya selain dianjurkan untuk mencari soft yang terdepan itu, nek iso tempatnya ojo mancet ndok kono. Depan tapi tetap bergeser ke sana, kadang-kadang bergeser ke sana. Kenapa? Karena semua itu menjadi saksi. Understand? Menjadi saksi. Termasuk sewaktu-waktu jenengan masjid salate aja ndok kene ya kena. Aku tak sekali-kali sholat masjid kono rek, cek kono ya disaksian. Tapi ya pertama diutamakan yang terbanyak itu di masjid tempat tinggal. Nek iso maneh sering-sering nang Masjidil Haram saksi ya kono. Tapi ya butuh biaya. Nah, ini juga begitu. Bukankah kamu telah menyaksikan aku semasa di dunia itu berlalu lalang itu ya aku melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Fayaqulul qabru, maka kuburan komentar jawab, oh iya. Ini idzan, kalau begitu, nah, sajane ya seru, tapi ya kan ada dialog seperti itu. Ini idzan, kalau sudah begitu, atahawwalu alaihi khudran, maka aku berubah menjadi tempat yang hijau. Wa ya'udu jasadahu nuran, dan kembali kepada jasadnya orang itu cahaya. Masya Allah. Wa tas'atu ruhu ilallahi ta'ala, lalu ruhnya itu apa? Tas'atu, naik ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Diterima oleh Allah, mudah-mudahan arwahnya diterima di sisinya. Tapi kalau nggak diterima ya ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi, tersiksa.
ditolak oleh fisiknya iya, tapi yang tadi itu apa? Fisiknya diterima karena sebagai tempat, tapi orang ini yang jiwanya itu yang disiksa itu, apa? Bergentayangan, mayat-mayat bergentayangan gitu ya. Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada riwayat yang lebih luas lagi. Wa akhraja Ibnu Manda fi Kitabil Arwah, dalam kitab Al-Arwah, min Tariq Mujahid anil Barra bin Azab anin Nabi, anil Barra bin Azab, cerita anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita ini disampaikan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu qol, sesungguhnya Rasul berkata, dawuh, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, idzah tadhira, apabila saat tahdhir itu saat nazak, Pak. Ya kayak gini-gini itu kan memang kita belum mengalami, tapi kan melihat saudara kita yang saat nazak itu. Nah karena belum mengalami itu diberitahu. Makanya hakikat ilmu itu apa ya? Ilmu tentang kematian, ilmu tentang akhirat, gitu kan? Makanya indikator orang cerdas itu orang yang senantiasa mencari ilmu, ilmu yang memberi manfaat untuk hidup sesudah mati. Orang yang bodoh itu bisa orangnya pintar tapi bodoh. Kenapa? Karena pintar hanya sebatas urusan dunia. Itu namanya ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka memang pintar, tapi pintar hanya urusan dunia, tapi tentang akhirat mereka tidak punya ilmu sama sekali, enggak punya persiapan sama sekali. Itulah orang yang bodoh. Nah, kita ini belajar tentang sesuatu supaya kita dikatakan oleh malaikat dan Allah orang yang pintar, Pak. Jadi orang yang bodoh itu nggak pernah mengerti sama sekali tentang bagaimana hidup sesudah mati, nggak punya persiapan sama sekali hidup sesudah mati dan di akhirat. Itu orang yang bodoh, Pak. Walaupun mungkin menguasai ilmu tentang dunia, tapi itu bodoh. Karena bagaimanapun nanti intinya manusia itu ya bukan di dunia ini, Pak. Karena itu ketika Allah bicara tentang kuburan antara dunia kemudian kuburan tentang akhirat, itu ada hatta zurtumul maqabir alhaakumut takatsur. Pun apal nggih ayat ini nang surat apa? At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, telah menyebabkan kamu lalai. Apa yang menyebabkan lalai itu? Menumpuk-numpuk harta, hidup hanya terobsesi untuk dunia. Alhaakum, telah menyebabkan kamu lalai. Apa yang lalai? Urusan dunia menyebabkan kamu lalai. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu mendatangi kuburan alias mati. Hatta zurtumul maqabir, kalla, jangan begitu, saufa ta'lamun, kamu akhirnya akan tahu. Lah itu di situ, Pak. Taunya ya nanti mulainya ketika nazak. Taunya itu tentang ketika sudah berada di kuburan. Kon ngomong enak saene waktu nduk donya kon dielingno mati kon. Lha apa kon ngiringno aku mati? Mau tuh kok dipikir lek teko dhewe lah. Lha apa mati dieling-elingno iku? Maya mati ya mati. Loh, kan ngono ana sing ngono. Apa nek gak wedi mati aja. Wah, apa mati diwedeni? Wae mati ya mati. Karena pikirannya mati selesai kan gitu toh. Yo gak ngono engko sampean niku gak salat iku sampe disiksa karo malaikat. Wong ngomong salat gak salat, kon lho kok salat kudu mesti keterima wae kok. Aku karuan anjene gak salat lho ngono kadang-kadang. Saking apane, Pak? Saking nemene wisane atine sene, muring-muring dielingno iku. Lho gak ngono kon men disiksa karo malaikat. Kon lha apa ngurusi aku? Aku badhe siksa urusanku. Tak kibeng pisan kon. Sapa wong ngomong nduk mati disiksa iku? Wong buktine wong nduk kuburan iku lho kerasan kabeh kok. Lambemu kon ngono. Iya anjene kurang nglakoni temenan, kurang ngrasakno temenan. Ya kok contone Firaun niku lho, Pak. Ya apa? Firaun niku jahatnya luar biasa. Ketika nazak kan baru dia menyatakan taubat dan beriman. Ya kaset lho kan gitu tuh. Nah, kita tentu tidak seperti itu.
Kata Rasulullah, innal mu'mina, ketika orang mukmin itu saat naza, atahu malakun fi ahsani suratin, maka ia didatangi oleh malaikat seindah-indah bentuk, setampan-tampan bentuk. Wat ia burihin, dan seharum-harum bau. Subhanallah, aromanya. Fayajlisu indahu liqabdi ruhihi, maka lalu duduk di sampingnya untuk liqabdi ruhi, untuk mencabut nyawanya, untuk mencabut ruhnya. Lalu wa'tahu malakani bihanutin minal jannah, maka lalu datang setelah itu dua malaikat dari surga, bihanutin minal jannah, ia membawa parfum dari parfum surga. Subhanallah. Parfum yang paling enak nih kenapa Pak? Semua terserah sampean nggih, biasanya parfum apa? Minyak serimpi. Iki hanut min surga. Wa kafana minal jannah, dan membawa kafan dari surga, kain dari surga. Wa kana minhu alai bu'dun, dan kedua-duanya itu datang dari kejauhan. Fayastahriju malakul maut, lalu keluarlah malaikat kematian, ya, dan mengeluarkan malaikat maut ruhahu min jasadihi roskan, mengeluarkan ruhnya atau nyawanya dari jasad itu roskan, secara perlahan-lahan. Fa'idha sarat, dan ketika sudah sarat ila malakil mauti ibtadaru al malak, ketika sudah dicabut oleh malaikat kematian, lalu dua malaikat tadi yang datang itu bersegera, ya, menghampirinya. Fa'akhadhaha minhu, lalu mengambilnya, ya, fahannato, maka lalu memberikan parfum tadi itu, bihanutin minal jannah, dengan parfum dari surga tadi itu. Wa kafannaha, dan kedua malaikat itu mengkafaninya bikafin minal jannah, dibungkusnya dengan bungkus kain dari surga. Subhanallah. Thumma araja biha ilal jannah, lalu naik. Jadi prosesnya seperti itu cepat Pak. Naik mi'raj. Ya, kata selama ini kan kita mi'raj itu Rasulullah, ini araja naik. Dibawa oleh apa? Malaikat tadi itu, dua malaikat itu. Fataftahu abwabus sama atau fatuftahu abwabus sama ilaha, maka dibukalah pintu langit untuknya. Watastabsyirul malaikatu biha, dan malaikat-malaikat penjaga langit itu ikut senang dilewati ruh ini, dilewati hamba ini. Wa yaquluna, dan malaikat-malaikat itu berkata, liman hadir ruh at-tayyib, iki ruhnya siapa kok begitu harumnya. Nggih. Liman hadir ruh at-tayyibah, ini ruh siapa begitu harumnya, allati fudihat laha abwabus sama, yang untuknya dibuka pintu-pintu langit. Tusamma bi ahsanil asma allati kan usamma biha fid dunya, faqala, diberi nama dengan sebutan yang terbaik sebagaimana ia baiknya ketika di dunia. Fayuqalu hadhihi ruhu fulan, ketahuilah inilah ruhnya fulan bin fulan. Hadza ruhu fulan. Fa idza sa'ida biha ila sama, dan ketika ruh ini naik, jiwa itu naik ke langit, sayyaha muqarrabun kullu sama, maka dia dihantar oleh apa? Al-muqarrabun, apa itu? Malaikat-malaikat. Siapa? Malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah yang di langit. Muqarrabuna kulli sama, yang dekat.
hatta tudau baina yadai, sehingga diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala indal arsy, di arsy. Wis pokoknya ini alam-alam yang kita tidak bisa tahu Pak ini, karena enggak ada orang tahu mana arsy itu pokoknya. Wis pokoknya seperti langit lapis 7 itu lapisannya mana kita juga enggak tahu Pak. Wis pokoknya yakin kalau sudah begitu, iman aja gitu. Lapis 7, lapis ini semuanya itu. Ya nanti itu yang akan merasakan ya yang sudah menjalani itu nanti itu. Kita iman aja dulu Pak. Fakhruju amala fi illiyin, maka lalu amalnya itu keluar di fi illiyin, di golongannya orang-orang yang illiyin, yang tertinggi. Fayaqulullahu lil muqarrabin, maka lalu Allah bicara kepada malaikat-malaikat al-muqarrabin yang dekat dengan Allah, ishadu, saksikan, anni qad ghafartu li sahibi hadzal amal, sesungguhnya aku telah memberikan ampunan kepada pemilik kepada orang yang telah memiliki amal ibadah seperti ini. Wa yukhtamu kitabahu fayuratu fi'ilin, lalu kitabnya ditutup, catatan-catatnya sudah, lalu dikembalikan kepada kelompok orang-orang yang illiyin, yang tingkatannya tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulu azza wajal, lalu Allah berkata ya azza wajal kepada malaikat, ruddu ruha abdi ilal ardi, kembalikan lagi ruh hambaku ini ke bumi lagi. Jadi saat jenazah itu dibawa Pak, sudah Pak, dalam waktu yang begitu cepat. Lalu ketika nanti ini sudah orang itu sudah fisiknya ada di kuburan, dikembalikan lagi Pak, di situ ruhnya. Makanya hidup ada di kuburan, hidup di alam barzah namanya, tempatnya kuburan, alamnya nama alam kuburan. Nah kemudian fa inni wa'adtuhum inni ardahum fiha, karena aku telah menjanjikan untuk mempersiapkan untuknya. Fa idza wudi al mu'min fi lahdihi, dan ketika seorang mukmin itu diletakkan di lahatnya, ya di kuburannya, taqulahul ardu, maka bumi bicara. Apa bumi bicara? In kunta lahabiban ilayya wa anta ala dhuhri, sesungguhnya kamu adalah yang saya cintai di atas bumi. Fa kaifa idza sirta fi batni, maka bagaimana pula kalau kamu berada di dalam perutku, artinya berada di genggamanku. Saurika ma asna'u bika, maka aku akan perlihatkan apa yang aku lakukan untukmu, karena kamu orang yang aku cintai semasa di dunia, dan kamu sekarang berada bersama aku di dalam tanah itu. Maka kamu lihat apa yang aku lakukan. Fayafsahu lahu fi qabrihi matabat, maka diluaskan untuk hamba ini apanya? Tempatnya di kuburan seluas mata memandang. Wa yuftahu lahu babun, dan dibuka untuknya pintu inda rijlaihi, dari arah kakinya ilal jannah, melihat ke depan Allah, surga. Fayuqallahu undur, maka dikatakan kepada si arwah tadi, orang yang di kuburan itu, undur, hai fulan, lihat, ila ma a'attallahu laka minats thawab, apa yang dipersiapkan oleh Allah untukmu karena pahala-pahala kamu semasa ketika di dunia. Wa yuftahu lahu babu inda rasi ilan nar, tapi satu sisi juga dibuka pintu neraka, dibukakan surga, tapi sekaligus diperlihatkan neraka. Dalam rangka apa? Supaya semakin mensyukuri. Apa artinya? Fayuqallahu
dan dikatakan kepada orang tadi itu ketika sudah dibukakan satu di pintu diperlihatkan pintu surga, satu lihat di pintu neraka, diperlihatkan pintu neraka, maka malaikat berkata, undur ma sarafallahu aka minal adzab, lihat fulan, kamu telah diselamatkan oleh Allah dari siksaan itu loh sebetulnya yang mestinya dihindari, dan kamu oleh Allah dihindarkan dari itu. Sawanengkan gitu toh Pak. Allah summa yuqalu, dan dikatakan, diberikan ucapan qarirul ain, silahkan kamu menikmati suasana. Falaisya syai'un ahabba ilaihi min qiyamis sa'ah, maka bagi hamba Allah tadi itu yang ada di kuburan tadi itu, ketika sudah diperlihatkan surga seperti itu dan dijauhkan dari neraka itu, maka baginya tidak ada sesuatu yang paling menyenangkan kecuali segera datangnya kiamat. Karena surga sendiri tempatnya ketika sudah kiamat, sehingga ia berharap segera kiamat supaya nanti ada alam akhir dan di sana dia tempatnya. Karena ini masih diperlihatkan, tapi diperlihatkan itu ya sewenang Pak. Makanya Rasul doanya mustarih wa mustarah minhu, orang yang mati itu istirahat, silahkan menikmati suasana akibat apa yang kamu lakukan di dunia, sekarang kamu menikmatinya. Tapi ada mustarah minhu, ada kebalikan. Mustarah minhu itu apa? Alam semesta merasa aman dari orang ini, maka dia akan disiksa oleh kuburan, oleh malaikat. Na'udzubillah. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang manfaat dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa punya persiapan untuk hidup sesudah mati dengan beribadah. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, apakah wajib disolati atau tidak jenazah seorang muslim ketika selama hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat yang pertama? Kemudian yang kedua, bolehkah seseorang melaksanakan sholat jenazah ketika berada di pemakaman? Dan yang ketiga, pakai ya, saksi senang. terkait saat itu, kebetulan pertanyaannya kok pas dengan yang disampaikan ukuran tumakninah juga. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sing pertama, sing ukuran tumakninah itu, tumakninah itu ukuran ada jeda, tenang sejenak di saat ruku, ada tenang di saat tenang. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Nah kayak gitu loh, nggih. Jangan kan Allah akbar, Allah akbar, Allah, itu ini yang bahaya itu ya. Enggak gerakan tenang itu. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, apakah wajib disolati orang yang sesungguhnya Islam tapi tidak pernah sholat? Ya, kasusnya memang pernah ada. Rasulullah itu ada orang itu Islam tapi dia itu tidak pernah gampangnya gak mau bayar zakat, terus dia utang gak disauri-sauri gitu. Mau aku gak nyolati sholatono, artinya apa? Bagi Rasul gak nyolati, tapi yang lain disuruh nyolati. Nah dalam hal itu maka orang yang Islam tapi kok gak sholat, tetap sebagai wujud kemanusiaan kita mensolati secara syariat. Itu nggih, terserah nanti diterima gak diterima Gusti Allah, pokoknya secara syariat kita mensolatinya. Terus yang ketiga tadi apa itu? Kedua, sholat di kuburan. Ya, sholatnya tidak boleh, tapi kalau di atas kuburan lah ya. Tapi kalau kebetulan itu ada masjid, terus di sana ada kuburannya, ya kita sholatnya di masjidnya, bukan di kuburannya. Lah persoalan kemarin ketika ada kasusnya Abu Yazid Jawas, itu kan sempat viral itu ya, yang dikit-dikit kafir, sedikit bid'ah itu kan, itu kan disolati oleh jamaahnya itu malah di kuburan. Nggih namaten? Ya terserah. La taj'alu kuburo, jangan kau jadikan kuburan itu sebagai masjid, itu kan ada begitu. Nah maka
jangan sholat di kuburan. Tapi kalaupun sekiranya ada masjid, lalu di situ ada kuburan, kita sholatnya di masjid, bukan di kuburannya. Seperti Rasulullah makamnya kan di dalam masjid, nggih, pojokan itu, nggih. Tapi kita bukan sholat di kuburannya itu, tapi kebetulan di situ ada. Itu Pak, nggih. Sampun nggih. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibil mahbubi syafil ilali wa mubarijil qurabi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina barik lana fi dzurriyyatina wa usratina bi rahmatikar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi